Halo adik-adik, selamat datang di channel Easy Course. Pada video kali ini kita akan bahas materi kimia, yaitu bab termokimia. Nah, pada termokimia ini nanti kita akan membahas ya hubungan antara reaksi kimia dengan energi-energi panas yang menyertainya. Oke, dengan singkatnya saja, di sini kita akan menjelaskan juga bagaimana sih seperti pengaplikasian atau cara kerja dari salonpas. Adik pasti tahu salonpas ya, atau misalkan obat pereda demam untuk anak kecil yang ditempelkan di dahi. Nah, seperti itu. Jadi kita akan pelajari itu sebenarnya ada kaitannya dengan termokimia. Nanti kita akan bahas ya itu termasuk ke dalam reaksi apa dalam reaksi kimia. Nah, langsung saja. Dalam termokimia, yang perlu kita pelajari adalah mengenai entalpi dan perubahan entalpi. Pengertian dari entalpi itu sendiri adalah jumlah energi yang terkandung pada suatu zat pada P tetap. P ini artinya tekanan ya, pada tekanan yang tetap. Jadi kalau misalkan tekanannya berbeda, nanti nilai entalpinya berubah juga. Berbeda juga maksudnya ya. Oke, nah nilai absolut atau nilai pasti dari entalpi itu dalam perhitungan termokimia tidak perlu diketahui ya, tidak terlalu perlu untuk diketahui. Yang penting untuk diketahui adalah perubahan entalpinya atau disimbolkan dengan delta H. Nah, cara mencari perubahan entalpi ini sendiri adalah delta H hasil dikurang apa reaksi. Nah, atau kalau misalkan adik-adik ingat ya, dalam reaksi kimia kan A tambah B menjadi C tambah D misalkan. Nah, yang di ruas kiri tanda panah ini disebut dengan pereaksi. Nah, sedangkan yang berada di sebelah kanan ini disebut dengan hasil. Atau yang di kiri disebut sebagai reaktan, sama aja ya. Yang di kanan disebut sebagai produk. Nah, itu dia. Nah, ditinjau dari perubahan entalpinya, reaksi kimia dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama reaksi endoterm dan yang kedua reaksi eksoterm. Apa sih reaksi endoterm dan reaksi eksoterm ini? Oke, di sini nanti kita akan mengenal istilah sistem dan lingkungan. Sistem adalah tempat terjadinya reaksi kimia atau perubahan reaksi kimia yang kita akan amati. Sedangkan lingkungan itu adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Seperti misalkan suhu atau misalkan tangan kita yang memegang wadah, nah itu disebut dengan lingkungan. Misalkan di sini ada suatu wadah atau ini bejana, ya. Misalkan di sini ada suatu larutan tempat terjadinya reaksi kimia ini, maka di sini semua yang berada di sini itu disebut dengan sistem. Sedangkan wadah ini itu sebagai lingkungannya atau segala sesuatu yang berada di luar wadah ini itulah lingkungannya. Nah, pada reaksi endoterm, yang pertama katanya sistem ini menyerap kalor. Kalor itu berarti panas ya. Nah, berarti masuk ke dalam istilah seperti itu ya, dia menyerap kalor. Dia menyerap kalor dari luar. Nah, sehingga ketika kalor atau panas yang dari luar itu dia serap, suhu dari lingkungan itu akan berkurang. Nah, karena kan si sistem sudah menyerap kalor. Nah, selanjutnya lagi katanya energi sistem bertambah. Kenapa bertambah? Ya karena si sistem tersebut menyerap kalor. Dan delta H atau perubahan entalpi bernilai positif. Iya, misalkan ya, awalnya sistem ini memiliki entalpi 2 kJ. Setelah dia menyerap kalor, menyerap panas bertambah menjadi 8 kJ. Nah, ini awal, ini akhirnya. Nah, adik-adik lihat nih, di rumus perubahan entalpi atau delta H ini. Itu delta H hasil dikurang delta H pereaksi. Hasilnya adalah 8, awalnya adalah 2. Nah, 6. Ya kan? Bernilai positif, ya kan? Karena bertambah jelas, karena setelah dia melakukan penyerapan kalor, energi dia bertambah sehingga perubahan entalpinya akan bernilai positif karena dia menyerap dan menjadi lebih besar energinya. Berbeda dengan reaksi eksoterm, di sini sistem akan melepas kalor. Nah, jadi dia akan melepas kalor ke lingkungan. Sehingga yang terjadi adalah suhu lingkungan akan bertambah. Nah, jadi kalau misalkan kita pegang wadah ini, itu akan terasa panas tanpa terjadi pemanasan ya. Kalau misalkan kita mengadakan pemanasan atau pendinginan itu beda. Ini kita nggak melakukan pemanasan sama sekali.
Nah, ketika kita memegang wadahnya terasa seperti panas, oh berarti ini adalah reaksi eksoterm. Nah, sehingga terjadilah energi sistem akan berkurang ya karena dia melepas kalornya, ya kan? Dia melepas kalor keluar sehingga energi dia sendiri akan lama-lama berkurang. Sehingga delta H akan bernilai negatif. Misalkan nih awalnya di sini 2 ya. Oke. Setelah dia melepas kalor, dia berubah menjadi 1 misalkan. Sehingga delta H-nya itu kan hasil dikurang reaksi. Hasilnya adalah 1, awalnya adalah 2 atau freshnya adalah 2. Sehingga negatif 1 misalkan. Nah, itu delta H-nya benar negatif. Nah, itu dia adik-adik. Nah, jika kita kaitkan ya, di awal saya mengatakan seperti Salonpas atau Koyo dengan obat peredap demam untuk anak-anak ya, bukan obat maksudnya. Itu ada yang sesuatu yang ditempelkan di dahi di kening anak ya. Nah, gitu. Nah, untuk Salonpas ya, Salonpas itu kan dia melepaskan kalor. Nah, kalau melepaskan kalor itu berarti reaksi eksoterm. Jadi Salonpas itu merupakan penerapan dari reaksi eksoterm ini. Ya, itu adalah jenis dari reaksi eksoterm ini. Sedangkan seperti baby fever seperti itu ya, untuk pereda demam anak bayi. Nah, itu kan menyerap panas ya. Si sistem tersebut atau si baby fever tersebut dia menyerap panas dari badan anak sehingga si tubuh anak suhunya akan berkurang. Nah, itu dia. Itu adalah reaksi endotherm. Nah, itu adalah contoh-contoh dari reaksi endotherm dan reaksi eksoterm. Sebenarnya masih banyak lagi contoh lainnya. Silahkan adik cari sendiri. Oke, kita akan bahas yang berikutnya. Kaidah perhitungan delta H. Nah, kita akan pelajari bagaimana perhitungan dari perubahan entalpi ini. Yang pertama, reaksi yang memiliki delta H, koefisien reaksinya menyatakan jumlah molnya. Nah, jika reaksi dibalik, tanda delta H akan dibalik. Jika reaksi dikali X, dan harga delta H dikali X. Jika reaksi dijumlah, harga delta H juga akan dijumlahkan. Nah, maksudnya gimana sih? Maksudnya dari kedua kaidah ini, mari kita lihat contohnya. Jika diketahui reaksi, ya ada reaksi, delta H-nya negatif 292,38 kJ per mol. Tentukan harga delta H untuk reaksi ini. Sebenarnya reaksi atas dan reaksi bawah itu hampir sama, mirip ya. Nah, kita lihat perbedaan di mana. Kita lihat dulu adik-adik ya. Nah, reaksi ini itu memiliki delta H. Reaksi yang memiliki delta H, koefisien reaksinya menyatakan jumlah mol. Kita lihatnya di sini ya. Ini 1 mol NH3 ditambah 5/4 mol O2 menjadi 1 mol NO tambah 3/2 H2O. Itu delta H-nya adalah negatif 292,38. Nah, jika adik-adik mau mencari, ini kan 1 mol NH3 karena koefisiennya 1 ya. Kalau misalkan adik-adik ingin mencari 2 NH3, berarti ini reaksinya semua dikali 2 ya. Ditambah 5/2 O2 menjadi 2 NO tambah 3 H2O. Ini delta H-nya berapa? Nah, gitu. Nah, kita lihat aja ya. Jika ini kan awalnya 1 ya. Ini 1. Ini pokoknya ini reaksi 1 mol NH3. Nah, ini untuk reaksi 2 mol NH3, delta H-nya berapa? Nah, jika reaksi dikali X, harga delta H dikali X juga. Ini kan 1, ini 2. Berarti ini kesini tuh dikali 2 kan. Berarti delta H-nya tinggal kita kalikan 2 saja. Negatif 292,38 dikali 2. Hasilnya adalah negatif 584,76 kJ. Nah, gitu. Jadi ini untuk reaksi yang 2 mol. Atau misalkan adik-adik bisa seperti ini cara mencarinya. Delta H1 delta H2 per N2. Nah, yang pertama kita cari nih, negatif 292,38 per, nah kita lihat, ini untuk 1 mol NH3 ya kan, berarti ini 1, sama dengan, nah kita cari delta H2 untuk 2 mol, oke ini kan tinggal dikali silang ya, nanti delta H2 hasilnya akan sama, yaitu negatif 584,76. Nah, gimana nih kalau misalkan, Kak ini kan kakak lihat dari 1 NH3, gimana kalau kita mau cari 5/4 nya, kita dari 5/4, ya udah adik-adik tinggal ganti di sini 5/4. Nah gitu ya,
Akan tetapi ya di sini bukan 2, melainkan menjadi 5/2. Karena kan kalau misalkan di sini adik-adik saya mau buatnya ke O2-nya jadi 2 mol. Nah, bukan si NH3-nya jadi 2 mol, tapi O2-/nya. Nah, delta H-nya pasti bukan seperti ini hasilnya, ya. Jadi kalau misalkan untuk ini kan delta H 2 untuk 2 mol NH3, 5/2 mol O2, 2 mol NO, dan 3 mol H2O. Kalau adik-adik mau mencari ininya 2 mol, itu harganya bukan segini, oke? Adik bisa cari dengan rumus ini. Nah, itu contoh kecilnya. Oke, mari kita kerjakan dulu soal ini ya. Gimana sih cara mengerjakan soal ini? Oke. Nah, adik-adik sekarang lihat. Nah, yang ditanya adalah harga delta H untuk 4NO. Adik lihat aja 4NO di sini. Kita hanya lihat satu senyawa aja, nggak usah semua ya. NO 4NO di sini. NO yang ditanya dengan yang diketahui itu berbeda. Kenapa? Karena yang diketahui NO-nya itu sebelah kanan. Sedangkan ini jadi sebelah kiri tanda panah. Artinya, kalau misalkan adik-adik mau membalik, ya ini diubah, ini jadi ke kanan, ini jadi ke kiri dan ini jadi ke kanan, maka kita harus membalikkan reaksi. Maka reaksi ini harus kita balik. Reaksi ini akan dibalik. Supaya apa? Supaya posisi NO menjadi ke sebelah kiri. Nah, setelah itu, NO yang dibutuhkan di sini koefisiennya 4, sedangkan di sini masih 1. Nah, bagaimana caranya supaya ini jadi 4? Berarti kan reaksi ini harus dikali 4. Oke, maka mari kita balik dan kita kali 4. NO kita buat di sebelah sini, kita kali 4 ya, jadi 4NO ditambah H2O. Oke, ini 3/2 juga kali 4, 3/2 kali 4 itu 6 ya. Menjadi, nah NH3 jadi ke sebelah kanan. Nah, dikali 4 jadi 4 NH3 ditambah 5/4 kali 4 itu 5O2. Nah, kalau adik-adik lihat ini sama ya dengan yang ditanya. Sama dong pasti kan? Nah, gitu. Bagaimana dengan harga delta H-nya? Oke, harga delta H-nya karena reaksi ini dibalik, tanda delta H akan dibalik. Kalau awalnya negatif menjadi positif. Nah, gitu ya. Selanjutnya dikali 4 berarti ini kalau misalkan udah jadi ini positif ya, 292,38. Nah, ini kita kalikan dengan 4. Maka hasilnya adalah 1169,52 kJ. Gak pakai per mol lagi kak? Enggak, ini boleh kita gunakan per mol apabila koefisien reaksi dari si senyawa inti atau senyawa yang jadi pusat perhatiannya itu adalah 1. Oke, nah sedangkan ini kan 4, jadi kita nggak boleh buat ini jadi per mol karena ini bukan per mol, ini untuk 4 molnya. Oke, nah itu dia adik-adik ya untuk mengerjakan soal yang seperti ini. Kita akan bahas soal-soal berikutnya seperti ini. Contoh soalnya diketahui persamaan sebagai berikut. Oke, jika kalori yang dihasilkan adalah 411 kJ, maka berapakah massa CuCl yang terurai? Nah, untuk mengerjakan soal ini, adik-adik saya sarankan gunakan saja rumus yang delta H1 per mol 1 sama dengan delta H2 per mol 2. Oke, delta H1-nya ini ya, kita gunakan 274 kJ. Per, ini berapa mol? Kita lihat, 2 ya. Oke, kita ini 2 sama dengan delta H2-nya ini kalori yang dihasilkan katanya maunya 411 per mol 2. Jadi kita cari mol yang kedua dulu baru nanti kita mendapatkan massa CuCl yang terurai maaf. Oke, maka N2 sama dengan kita kali silang ya. 2 dikali 411 dibagi 274. Oke, nah jadi gitu ya adik-adik kalau mau mengerjakan soal seperti ini. Ini kalau adik-adik hitung nanti sama dengan 3 mol. Oke, daripada kita untuk mencari soal seperti ini, saya sarankan pakai cara yang seperti ini, perbandingannya aja ya. Oke, udah dapat ya molnya, maka mol sama dengan gram per ml. Oke, nah untuk mr dari CuCl-nya tidak diketahui ya, saya akan beritahu mr dari CuCl-nya yaitu sama dengan 99. Oke, itu Cu itu 63,5, Cl itu 35,5.
Jadi bisa lihat di SPU aja ya. Oke, nah maka kalau mencari gram kan sama dengan mol dikali mr ya, atau 3 dikali 99, maka jawabannya adalah 297. Jawabannya adalah D. Berikutnya kita akan bahas mengenai hukum Hess. Nah, ini dicetuskan oleh seorang ilmuwan berasal dari Jerman. Nah, reaksi kimia itu memiliki perubahan entalpi atau delta H yang tetap, tidak dipengaruhi berapa banyak pun jumlah tahapan reaksinya gitu. Nah, kalau dia bingung saya akan jelaskan. Di hukum Hess ini bisa dihitung dengan 3 cara ya. Yang pertama dengan cara diagram siklus, ini gambar di sini disebut dengan diagram siklus. Yang kedua nanti diagram tingkat energi, dan yang ketiga dengan cara menjumlahkan reaksi. Saya akan bahas ketiga-tiganya dalam video ini. Oke, itu diagram siklus akan seperti ini. Adik-adik perhatikan tanda panahnya ya. 2S tambah 3O2 menjadi 2SO3, itu delta H-nya negatif 790. Nah, 2S tambah O2 ini untuk menghasilkan SO3 bisa secara langsung seperti ini, atau dia ada tahapannya. Dia diubah dulu menjadi 2SO2 tambah O2. Nah, selanjutnya 2SO2 tambah O2 ini menjadi 2SO3. Nah gitu, tapi karena delta H dari reaksi ini itu tetap, yaitu sebesar negatif 790, mau melalui cara ini ya, atau reaksi ini yang menghasilkan reaksi lain ini juga, pasti nanti total delta H-nya adalah negatif 790. Nah, contohnya di sini ya. Ini tanyakan nih, kalau misalkan dari sini ke sini negatif 790, maka ini ke sini lewat jalan bawah juga pasti negatif 790, sehingga delta H ini bisa kita dapatkan dengan cara tinggal kita kurang aja ya. Negatif 790 dikurang negatif 593. Ini kan menjadi negatif 790 ditambah 593. Nah, nanti hasilnya itu adalah negatif 997 kilojoule. Nah, itulah nilainya. Jadi kalau misalkan mau lewat cara atas atau cara bawah, jika di total hasilnya juga akan sama, negatif 790. Nah, itu yang dimaksud dengan hukum Hess. Mau berapa banyak juga jumlah tahap reaksinya, delta H satu reaksi itu pasti tetap. Oke, contoh yang kedua. Nah, karbon ditambah oksigen itu menghasilkan CO2. Dan bisa juga karbon tambah oksigen menghasilkan CO dulu, CO-nya tambah setengah oksigen lagi, baru menghasilkan CO2. Nah, ingat ya, delta H-nya akan selalu tetap. Jika dari sini ke sini negatif 396, maka ini ke sini negatif 284, maka delta H di sini bisa dicari dengan cara negatif 396 dikurang negatif 284. Nanti ini hasilnya adalah 112 ya, negatif 112 kilojoule. Nah, itu dia adik-adik. Oke, nah tapi untuk perhitungan hukum Hess ini adik-adik nanti perhatikan tanda panahnya kemana. Kalau misalkan ini ke sana negatif 396, ini ke sini negatif 112, bisa jadi nanti yang ditanya itu ini ke sini. Atau misalkan kadang ini yang diketahui, ini yang ditanya. Jadi adik-adik perhatikan tanda panahnya. Oke. Nah, yang berikutnya kita akan bahas hukum Hess yang menghitung dengan cara diagram tingkat energi. Contoh di sini ya, C tambah O2 menghasilkan CO2 negatif 396. Nah, C tambah O2 menghasilkan, jadi kita perhatikan ininya adik-adik ya. Oke. Nah, ini menghasilkan ini, itu harga deltanya yang ditanya. Ini menghasilkan ini harga delta H-nya. Ini menghasilkan ini harga delta H-nya ya. Oke, nah dalam diagram tingkat energi ini perhatikan tandanya. Kalau misalkan dia ke bawah, ini pasti bernilai negatif. Kalau ke atas, dia itu pasti bernilai positif. Karena kan ini diagram tingkat energi, ada tingkatan energinya ya. Oke, sama seperti yang tadi, kalau dari atas ke bawah ini negatif 396 dan ini ke sini negatif 284, maka untuk mencari ini, ya tinggal kita kurangin ya, negatif 396 dikurang negatif 284. Ini sebenarnya soal yang tadi, itu negatif 112. Nah, ini datanya negatif 112. Oke, kalau gimana kalau misalkan tanda panah yang ditanya itu dia ke atas bukan ke bawah? Nah, gitu. Oke, dia berada ke atas ya.
maka ini nanti tandanya tinggal kita balik, karena kan ini istilahnya reaksinya dibalik gitu kan. Jadi ini bernilai positif 112 kilojoule. Nah gitu ya, kalau misalkan tandanya ke atas nggak masalah. Oke, tinggal kita ganti aja karena akan sesuai dengan yang awal tadi, kaidah perhitungan delta H. Kalau reaksi dibalik, tanda akan dibalik. Ini juga bisa diganti nggak kak? Bisa dibalik nggak? Bisa. Jadi kalau tandanya kita buat ke atas, ini tinggal diganti tandanya jadi positif 396 kilojoule. Nah seperti itu ya. Oke, itu untuk diagram tingkat energi. Yang ketiga, hukum Hess-nya dengan cara menjumlahkan reaksi. Ini adalah soal yang paling sering keluar, baik di ujian sekolah ya, atau di UN dulunya juga itu paling sering keluar. Diagram tingkat energi dengan diagram psikosoial lebih ke jarang keluar ya. Tapi kalau misalkan menjumlahkan reaksi itu lebih sering keluar. Yuk kita lihat bagaimana sih contoh soalnya. Ini dia soal hukum Hess yang dicari dengan menggunakan cara menjumlahkan suatu reaksi. Nah, diketahui persamaan termokimia, di sini ada persamaan termokimia. Yang ditanya itu adalah reaksi 8Al tambah 3Fe3O4 menjadi 4Al2O3 tambah 9Fe itu disertai dengan, maksudnya pelepasan energi atau penyerapan energi dan berapa besar delta H-nya. Oke, ini pokoknya tanya delta H-nya berapa deh, gitu ya adik-adik. Untuk mengerjakan soal ini, saya akan memberikan adik-adik dengan dua cara. Nah, cara yang pertama itu dengan cara pembuktian ya. Di sini kita akan jabarkan agak lebih panjang ya, disertai dengan pembuktian. Nah, kalau cara kedua itu langsung nanti kita hitung saja langsung harga delta H-nya. Nah, kalau ditanya, kakak lebih suka mengerjakan dengan cara apa? Itu tergantung soal yang kita temui nanti ya. Jadi bisa digunakan dengan cara pertama atau dengan cara kedua, tergantung bentuk soalnya. Untuk soal ini, mari kita coba mengerjakan dengan kedua cara tersebut. Cara yang pertama, ya kita lihat gini. Yang diinginkan itu adalah reaksi ini ya, adik-adik. Kita fokuskan saja ke reaksi ini. Oke. Nah, sekarang kita lihat dari AL dulu, dari sebelah sini ya, AL. Nah, AL itu berada di mana? Di reaksi pertama atau di reaksi yang kedua? Nah, ternyata terdapat di reaksi yang kedua. Nah, Kak, gimana kalau misalkan AL ada di reaksi pertama dan ada di reaksi kedua? Artinya AL tidak bisa kita gunakan menjadi acuan. Kita abaikan saja dia, kita lanjut ke senyawa yang berikutnya. Nah, gitu ya. Karena AL di sini hanya ada di reaksi kedua, maka ini bisa kita gunakan menjadi acuan. Oke, yang diinginkan pada soal AL-nya itu sebelah kiri. Nah, pada reaksinya dia juga di sebelah kiri, berarti sudah sama ya. Akan tetapi di sini dia meminta koefisiennya 8, sedangkan di sini koefisiennya masih 4. Artinya reaksi yang di atas ini harus kita kali 2. Supaya koefisiennya 4 kali 2 kan 8. Nah, gitu ya. Oke. Berarti yang reaksi kedua sudah kita lakukan treatment gitu ya, itu kali 2. Berikutnya Fe3O4. Ini ada di reaksi yang pertama ya, yang pertama ini. Hanya saja di sini dia menginginkan sebelah kiri tanda panah, sedangkan di sini di sebelah kanan. Berarti reaksi yang pertama harus dibalik. Oke, selain dibalik, yang diminta pada soal koefisiennya 3, sedangkan di sini masih 1. Berarti ini harus kita kalikan dengan 3, dibalik dan dikali 3. Oke. Nah, cara yang pertama ini kita akan tuliskan reaksinya ya. Oke. Nah, yang reaksi yang pertama kan dibalik, berarti Fe3O4-nya jadi ke sebelah kiri ya. Tapi dan terus dikali 3. Berarti 3 Fe3O4 menjadi, oke, ini 3 dikali 3 9 ya, 9 Fe ditambah 2 kali 3, 6 O2. Oke, jadi ini jangan lupa semua koefisiennya harus kita kalikan. Oke, bagaimana dengan harga delta H-nya? Nah, kalau misalkan dibalik, yang awalnya negatif akan berubah menjadi positif. Nah, jadi reaksi yang pertama ini dia bernilai positif. Setelah itu, kita kalikan dengan 3. Jadi 1120,9 ini kita kalikan dengan 3. Jadi hasilnya itu adalah 3.362,7 kilojoule.
Oke, nah itu dia ya. Berikutnya untuk reaksi yang kedua, ini kita kalikan 2 aja. Berarti 4 kali 2 jadi 8 Al ditambah 3 kali 2 berarti 6 O2 menjadi 2 kali 2 itu 4 Al 2 O3. Nah, harga delta H-nya itu kita kalikan juga dengan 2. Nah, jadi ini negatif 3.339,6 kita kalikan dengan 2 menjadi negatif 6.679,2 kilojoule. Oke, nah selanjutnya ini reaksi akan kita jumlahkan. Apakah benar pada reaksi ini setelah dijumlahkan itu akan menghasilkan reaksi yang ditanyakan ini? Jadi gitu ya, kita itu nanti akan mencari hasil akhir yang sesuai dengan yang ditanyakan. Oke, yang sama bisa kita coret jika berada di ruas yang berbeda. Kalau misalnya ruasnya sama, berarti kita jumlahin. Contohnya nih, ini kan 6O2, ini 6O2. Ini kita coret. Habis. Kalau yang 6O2 yang di sini berada di sebelah kiri, ini berarti kita jumlah jadi 12O2. Karena ini berletakkan berseberangan, itu bisa dicoret. Oke, ada lagi yang sama, ternyata nggak ada ya, hanya itu saja. Maka mari kita jumlahkan menjadi 8Al ditambah 3Fe 3O4. Oke, kita jadikan satu ya, semua menjadi 4Al 2O3 ditambah 9Fe. Kalau adik-adik perhatikan, ini sama dengan yang ditanyakan. Ya, bener ya, sama. Oke, maka harga delta H-nya juga yang tinggal kita jumlahkan. Nanti hasilnya adalah negatif 3.316,5 kilojoule. Oke, jadi kalau cara pertama ini, adik-adik bisa ada pembuktiannya ya. Kalau misalkan benar, reaksi yang akan kita cari itu nanti sesuai dengan reaksi yang ada pada soal. Nah, kalau cara yang kedua, ini tidak usah pakai pembuktian, kita langsung hitung delta H-nya aja. Nah, delta H yang pertama kan katanya ini dibalik dan dikali 3, berarti ini kalau dibalik tandanya berubah jadi positif, kalikan 3, berarti jadi 3.362,7. Nah, berikutnya untuk reaksi yang kedua, tinggal kalikan 2, berarti negatif 6.679,2. Tinggal di total, hasilnya adalah negatif 3.316,5 kilojoule. Nah, gitu. Nah, Kak, gimana sih? Kapan kita bisa menggunakan cara yang pertama? Kapan kita bisa menggunakan cara yang kedua? Cara yang pertama akan kita gunakan apabila semua reaksi itu tidak ada yang tidak memiliki treatment. Maksudnya gini, misalkan nih reaksi pertama kan sudah dibalik dan dikali 3, reaksi yang kedua itu dikali 2, misalkan ada lagi reaksi yang ketiga ya, misalkan X tambah Y menjadi XY misalkan, dan ini tidak diapa-apain, berarti kita harus melakukan sesuatu gitu ya, supaya nanti menyesuaikan ke soal. Nah, kalau adik-adik bingung nanti kita akan bahas soalnya ya. Nah, kalau cara yang kedua ini itu bisa kita gunakan apabila semua data reaksi sudah diberikan treatment. Ini dibalik atau dikali atau dibagi atau dibagaimanakan. Nah, itu dia adik-adik ya. Oke, untuk tidak membingungkan adik-adik, mari kita lihat contoh-contoh soal kapan kita gunakan cara yang pertama, kapan kita gunakan cara yang kedua. Akan tetapi jika adik-adik menemukan soal ya, misalkan soal dari gurunya nih esai. Nah, yang harus digunakan cara pertama, jangan gunakan cara kedua ya, karena cara kedua ini hanya mencari delta H. Biasanya kalau esai itu dia butuh pembuktian seperti ini. Tapi kalau misalkan adik-adik soalnya pilihan berganda dan dibatasi dengan waktu yang cukup sempit dan cuma mencari delta H, gunakan aja langsung cara yang kedua ini. Oke, lanjut next ke soal yang berikutnya. Diketahui persamaan termokimia ada 3 data. Oke, yang tanya adalah berapakah perubahan entalpi untuk reaksi yang ini. Oke, mari kita cari adik-adik. Kita langsung lihat aja ke contoh soalnya ya. Oke, di sini yang pertama nitrogen atau N2. Ini ada di reaksi yang keberapa? Di pertama ada ya. Kedua dan ketiga ada nggak? Ada. Oke, berarti ini bisa kita gunakan jadi acuan. Nah, di sini nitrogennya yang diinginkan sebelah kiri dan koefisiennya 1. Nah, ini juga sama ya. Ini sebelah kiri dan koefisiennya 1. Berarti ini tetap. Jangan diapa-apain. Oke, yang berikutnya O2. Kita lihat O2 ada di mana? Ada di reaksi yang pertama dan ada di reaksi yang kedua. Nah, kalau dia ada di
lebih dari satu reaksi di datanya, itu jangan kita gunakan jadi acuan. Jadi kita abaikan O2, lanjut ke NO. NO di sini ada di reaksi yang kedua. Perbedaannya adalah di sini koefisiennya 2, di sini 4. Oh, berarti ini kita bagikan dengan 2 supaya koefisiennya sama ya. Oke, nah senyawa untuk soal sudah habis ya. Ada lagi, tapi data yang ketiga belum kita apa-apain. Oke, berarti ini kita gunakan cara yang pertama. Nah, itu maksud saya adik-adik. Ada beberapa data, dan di sini contohnya ada satu data yang belum diapa-apain, tapi senyawanya sudah habis. Oke, jadi ini nanti kita akan gunakan untuk, ini pasti digunakan ya, jangan diabaikan. Nah, gimana cara melihatnya? Yuk kita cari. Oke, data yang pertama katanya tetap ya, berarti N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Harga delta H-nya tetap ya, negatif 90. Untuk yang reaksi yang kedua katanya kita bagi 2, berarti menjadi 2NH3 ditambah 5/2O2 menjadi 2NO ditambah 3H2O. Harga delta H-nya adalah negatif 570 kJ. Oke, nah sekarang adik-adik kita lihat ya, jika kita gunakan hanya data yang kedua ini, dua-duanya ini, itu masih ada H2O2 dan 3H2O. Nah, sedangkan pada soal tidak memiliki H2 ataupun H2O, maka ini harus dicoret nanti. Ya, ini harus dicoret 3H2 dengan 3H2O nya. Bagaimana ini coretnya? Berarti kita harus gunakan data yang ketiga ya. Nah, supaya 3H2 di sini habis, berarti harus ada 3H2 di sebelah sini, benar? Oke, berarti data yang ini, data yang ketiga itu harus dibalik. Ini harus dibalik supaya posisi H2 nya berada di sebelah kanan agar nanti bisa kita coret. Nah, jika ingin dicoret berarti koefisiennya harus sama ya. Yang kita inginkan itu 3, sedangkan di sini itu 2. Berarti supaya ini sama 3, berarti ini harus kita kalikan dengan 3/2. Bener ya? 2 dikali 3/2 adalah 3. Oke. Mari kita kerjakan ya. Ini reaksi ini dibalik, berarti H2O-nya jadi ke sebelah kiri. Oke, H2O. Oke, ini kan 2 koefisiennya. Kalikan dengan 3/2, oh berarti jadi 3. Menjadi 2H2 dikalikan 3/2. Benar ya, 3 tambah O2 dikali 3/2 menjadi 3/2O2. Harga delta H-nya itu menjadi, kalau dibalikan jadi positif ya. Oke, positif. Nah, 560 dikali 3/2 yaitu positif 840 kilojoule. Oke, mari kita lihat jika ini reaksinya kita jumlahkan, apakah benar menghasilkan reaksi yang ditanya pada soal. Di sini ada 3H2, ini 3H2, kita coret. Lalu ini ada 2NH3, ini 2NH3, ini juga dicoret. Terus di sini ada 3H2O, ini 3H2 juga coret. Di sini 5/2O2, di sini 3/2O2. Ini bisa coret nggak? Bisa, kita kurangin aja ya. Ini habis, 5/2 dikurang 3/2 itu 2/2 ya. Ini jadi tinggal 2/2 atau sama dengan 1O2. Nah, gitu ya. Maka reaksinya menjadi N2 ditambah O2 menjadi 2NO. Wah, sesuai ya dengan yang ditanya pada soal. Maka kita tinggal jumlahkan saja delta H-nya ini. Negatif 90 ditambah negatif 570 ditambah 840. Harganya adalah, hasilnya adalah positif 180 kJ. Nah, itu dia adik-adik ya untuk soal yang ini. Berikutnya, mari kita lihat lagi soalnya. Perhatikan reaksi berikut. CS2, oke, di sini ada 5 data. Wow. Yang ditanya adalah
Harga delta H untuk reaksi CS2 tambah 3Cl2 menjadi CCl4 tambah S2Cl2. Oke, kita lihat dari CS2 dulu. Nah, ini CS2 ada di data keberapa? Di data yang pertama ya, dan hanya ada di data yang pertama. Oke, karena di sini koefisien sudah sama dan letaknya sudah sama-sama di kiri, berarti ini tetap. Berikutnya kita lihat Cl2. Cl2 ada di reaksi yang ketiga dan di reaksi yang kelima. Berarti kita tidak bisa menggunakannya untuk menjadi acuan ya. Kita abaikan Cl2, lanjut ke CCl4. Ini ada di reaksi yang kelima. Posisi sudah tepat ya, sama-sama di kanan dan koefisien sudah sama yaitu 1, maka data yang kelima ini tetap. Oke, berikutnya S2Cl2. Ini ada di data yang ketiga ya, maka ini juga tetap. Nah, yang ketiga-tiga yang tetap, bagaimana dengan data kedua dan data keempat? Mari nanti kita lihat, kita tuliskan dulu ya. Data yang pertama, CS2 ditambah 3O2 menjadi CO2 ditambah 2SO2. Lanjut ke data yang ketiga, 2S tambah Cl2 menjadi S2Cl2. Data yang kelima juga tetap, C tambah 2Cl2 menjadi CCl4. Oke, kita tuliskan delta hanya masing-masing. Ini negatif 577, ini delta hanya negatif 60, dan yang ke ini deltanya negatif 135 ya. Nah, sekarang adik-adik lihat, jika kita gunakan langsung hanya data yang ketiga-tiganya ini, di sini ada SO2 ya, ada SO2, ada CO2, ada O2. Nah, padahal pada reaksi kita tidak membutuhkan O2, CO2, dan SO2, berarti ini harus dicoret. Oke, jika adik-adik ingin lihat O2 dulu ya, maka O2 ini bisa kita cari dari data kedua dan data keempat, berarti jangan O2. Kita lanjut ke CO2. CO2 ada di data yang keempat. Oke, ini data keempat ya. Nah, karena di sini dia posisinya sebelah kanan, supaya dicoret ini harus diubah. Maka ini harus dibalik. Bagaimana dengan koefisien? Gak usah dikali apa-apa ya, karena kita hanya butuh coret 1 CO2. Nah, kita balik menjadi CO2 hasil 2. Harga delta H-nya adalah negatif, kalau misalkan udah dibalik jadi positif ya, positif 394. Oke, berikutnya setelah CO2 kita lihat SO2. SO2 ada di data yang kedua ya. Nah, tetapi ini kan kita supaya dicoret, kalau dia mau dicoret berarti harus ada data sebelah kiri. Artinya ini harus dibalik dan harus dikali 2 ya. Karena kan koefisien yang diminta itu 2SO2 ini ya. Supaya bisa dicoret berarti koefisien harus sama. Mari kita balik menjadi 2SO2 menghasilkan 2S tambah 2O2. Delta H-nya kalau dibalik jadi positif 300 kJ. Oke, mari, karena semua sudah diberi treatment, tinggal kita jumlahkan. Benar nggak menghasilkan reaksi yang diminta pada soal. Oke, kita lihat 3O2 di sini dengan O2 tambah 2O2 ini hasilnya jadi 3 ya. Berarti ini bisa dicoret semua. Oke, lanjutnya di sini ada CO2, coret dengan ini. 2SO2 juga bisa dicoret dengan yang ini. Berikutnya karbon juga bisa dicoret. Berikutnya 2S juga bisa dicoret. Oke, habis ya. Maka hasilnya adalah CS2 ditambah ini Cl2 tambah 2Cl2 menjadi 3Cl2 menjadi S2Cl2 ditambah CCl4. Nah, ini sama dengan reaksi yang diminta pada soal. Maka tinggal kita totalkan juga nih semua hasil dari delta H-nya. Hasilnya adalah negatif 78 kJ. Nah, itu dia adik-adik.
Lah gimana kalau misalkan ini kita gunakan dengan cara kedua? Nah, kalau adik-adik sudah terbiasa mengerjakan soal termokimia, pasti nanti bisa langsung aja ini kita gunakan langsung cara keduanya. Nggak usah menggunakan cara yang pertama yang seperti ini panjang ya. Tapi kalau itu adik-adik sudah terbiasa, kalau adik-adik belum terbiasa dan masih ragu-ragu mengerjakan soalnya, saya sarankan gunakan saja cara yang pertama. Oke, berikutnya kita akan bahas mengenai harga perubahan entalpi. Nah, tapi ini akan kita lanjutkan di part yang kedua. Oke, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share ya video ini supaya teman-teman kita bisa belajar juga bareng kita. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di part yang kedua.